Ku buat suamiku sengsara setelah dia diam-diam menikah lagi. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Jam di dinding menunjukkan pukul 5:10, sedikit terlambat dari biasanya. Ketika Mas Faren membuka pintu rumah, ia melepaskan sepatu dengan santai dan langsung menuju ruang tengah, menghempaskan diri di sofa sambil melepas dasinya. "Aku pulang, Dek. Masak apa hari ini?" tanyanya, tanpa menatapku yang sedang berdiri di dekat meja makan. Aku tak langsung menjawab. Bukannya menyambut seperti biasanya, aku malah menatapnya tajam. "Mas, kita harus bicara," kataku akhirnya. Ia mengangkat alis, sedikit heran. "Ada apa? Kok serius banget nadanya?" "Mas," aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Apa benar kamu diam-diam telah menikah lagi?" Seketika raut wajahnya berubah. Ia terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan sambil tertawa kecil. "Dari mana kamu dapat kabar aneh itu? Jangan bercanda kamu, Dek. Kamu capek ya?" Aku tidak bergeming. "Ini bukan bercanda, Mas," jawabku sambil meletakkan ponsel di atas meja. Layar ponsel menyala, menampilkan foto-foto Mas Faren mengenakan jas pengantin di samping seorang wanita lain. Foto itu aku dapatkan dari orang yang kusewa khusus untuk mengawasinya. "Kamu sampai berani menyuruh orang untuk ngintilin suamimu sendiri. Hebat juga ya kamu. Apa kamu sudah bosan jadi istriku?" Bukannya menjelaskan atau meminta maaf, Mas Faren malah melontarkan kata-kata yang membuat hatiku semakin hancur. "Maksud Mas apa?" tanyaku, berusaha menahan emosi yang hampir meluap. Aku berharap ada sedikit penyesalan di wajahnya, atau setidaknya pengakuan atas kesalahan besar yang telah dia perbuat. Tapi tidak ada. Yang kutemukan hanyalah keangkuhan. "Kalau kamu gak suka Mas menikah lagi, tinggal pilih saja, mau cerai atau terima saja kehadiran madumu. Mas gak dosa kok. Agama juga mengizinkan kalau suami bisa menikah lagi tanpa perlu izin istri pertamanya. Kamu pikir kamu siapa mau melawan syariat?" katanya dengan enteng, nadanya sinis. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku tahu, agama memang tidak melarang untuk poligami. Tapi apakah caranya harus seperti ini? Menikah secara diam-diam, tanpa keterbukaan, bahkan tanpa mempertimbangkan perasaan istri pertamanya. Belum lagi soal nafkah. Selama ini, kehidupan kami hanya cukup-cukup saja. Bahkan kalau bukan karena aku menulis dan mendapat penghasilan dari platform online, entah bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Gaji Mas Faren sebagian besar habis untuk cicilan rumah ibu dan mobil keluarga. Sisa yang diberikan kepadaku hanyalah sedikit, tidak cukup untuk hidup yang layak. "Mas, membahagiakan istri itu wajib, Mas. Kalau poligami itu hanya sunnah, bahkan mungkin mubah. Lagi pula, Mas kan PNS. Bukankah aturan melarang menikah lagi tanpa izin istri pertamanya dan atasan? Apa Mas gak takut dipecat?" Aku mencoba mengingatkan, meski hatiku perih menyadari betapa jauhnya dia telah melangkah. "Dipecat? Itu tidak akan terjadi kalau kamu diam-diam saja dan tidak melapor. Lagi pula, kamu gak akan berani kan? Siapa yang gak bangga punya suami PNS kayak Mas? Banyak yang antri tahu. Kamu harusnya bersyukur Mas pilih kamu dari semua itu. Jadi terima saja ya, kalau sekarang Mas punya istri lagi," katanya dengan nada sombong. Aku menatapnya dengan penuh luka. Kata-katanya seperti duri yang menusuk jantungku. "Tapi Mas, bagaimana Mas mau menafkahi kedua istrimu kalau gaji Mas saja udah habis untuk cicilan rumah? Apa Mas pikir itu semua cukup?" tanyaku dengan nada tinggi, mencoba membuatnya sadar. "Siapa bilang Mas gak sanggup? Kamu makan kenyang setiap hari kan? Pakaian kamu juga bagus-bagus. Skincare kamu mahal. Tiap minggu kita jalan-jalan.
Semua itu dari uang siapa kalau bukan uang Mas? Katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Saat itu aku sadar, bukan hanya dia yang telah menghancurkan pernikahan ini, tetapi juga rasa hormatku kepadanya. Hampir saja aku tertawa terbahak-bahak mendengar ucapannya itu. Jika tak ingat kalau aku harus tetap diam agar suamiku ini tak tahu jika selama ini sebenarnya aku bukanlah wanita pengangguran tanpa penghasilan apa-apa. Bahkan penghasilanku setiap bulan boleh jadi jauh lebih besar darinya. Penghasilan yang selama ini kupergunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami tanpa ia ketahui. Setiap bulan tak kurang dari 10 juta rupiah masuk ke dalam rekeningku. Jika bukan karena penghasilanku itu, mungkin kami harus puasa setiap hari karena gaji Mas Faren yang tidak pernah mencukupi. Sayangnya, suamiku itu malah tidak menyadari kebaikanku yang diam-diam telah mempergunakan uangku sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami dengan satu orang anak berusia 2 tahun ini, Inara, putri sematawayang kami yang sedang membutuhkan banyak biaya untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Hal yang sekarang baru aku sesali karena ternyata tidak membuat Mas Faren sadar dan menghargai. Baiklah, kalau semua sumbangsih dan jeripayahku selama ini tak berarti di hadapan Mas Faren, mulai besok pagi aku tidak akan lagi mengeluarkan sepeser pun uang dari hasil kerja kerasku di dunia online untuk keperluan rumah tangga kami bertiga. Aku akan mencukupi kebutuhanku sendiri dan Inara, sementara untuk kebutuhan hidup Mas Faren dan ibunya, aku tidak akan lagi peduli sedikit pun. Ya, cinta sanggup membuat seorang istri berkorban apa saja, termasuk mengeluarkan uangnya sendiri demi kebutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Tapi sebuah pengkhianatan dan kata-kata menyakitkan dari suami akan membuat ketulusan seorang istri pudar dan berganti dengan kebencian yang menggunung. Dan kebencian itulah yang saat ini mulai bersarang di dalam hatiku. Mas Faren harus tahu saat ia menyakiti istri yang telah tulus ikhlas menerima kekurangannya sepertiku ini, maka selamanya tak akan ada lagi cinta dan ketulusan. Dan ia pasti akan menyesali untuk semua yang telah ia lakukan itu. Mas, ini kartu ATM-mu aku balikin, ucapku sambil menyerahkan kartu ATM itu di tangannya. Kartu yang selama ini Mas Faren serahkan kepadaku untuk mengurus kebutuhan rumah tangga kami bertiga. Setiap bulan, hanya 1 juta rupiah yang tersisa dari gajinya masuk ke rekening itu. Uang itu digunakan untuk biaya hidup kami. Juga untuk membantu mertua dan adik iparku, Devina, yang masih kuliah semester 5 di universitas swasta. Uang itu biasanya aku serahkan ke ibu mertuaku. Bahkan kadang aku tambahi dari penghasilanku sendiri sebagai penulis novel online. Aku merasa itu tidak bersalah, karena sebagai janda, ibu mertuaku memang pantas mendapatkan santunan. Apalagi beliau masih menanggung biaya hidup Devina. Lagi pula, beliau adalah ibu Mas Faren, wanita yang telah melahirkan suamiku. Aku ingin berbuat baik kepadanya. Meski seringkali beliau mengeluh jumlah uang itu, merasa 1 juta rupiah itu terlalu kecil dibandingkan dengan gaji anaknya. Seringkali ia memintaku menambahkannya, dan aku menuruti permintaannya dengan mengambil dari penghasilanku. Tapi semua pengorbananku itu rupanya tak berarti apa-apa di mata Mas Faren. Kini aku memutuskan untuk berhenti mengurus keuangan suamiku. Biar saja dia kekurangan, dan kalau itu terjadi, dia harus mencari solusinya sendiri. Aku sudah cukup berkorban, dan aku tidak ingin melakukannya lagi. Kenapa kamu balikin? Udah gak butuh uang lagi ya? Oke, biar kamu tahu rasanya hidup tanpa nafkah dari suami. Baru sadar kamu nanti. Cari uang itu susah. Dasar gak tahu bersyukur. Katanya dengan ketus, sambil merebut kartu ATM itu dari tanganku. Ia menyimpannya dengan kasar ke dalam dompetnya. Ekspresinya penuh amarah. Aku hanya tersenyum tipis, menahan perih di hati. Oh, Mas kan sebentar lagi mau gajian. Karena kartu ATM ini aku balikin, jadi mulai bulan depan Mas atur sendiri ya keuangan rumah tangga. Aku cuma masak kalau ada bahannya. Kalau nggak ada, ya kita puasa dulu. Gimana Mas? Ucapku dengan nada santai, meskipun dalam hati rasa sakit itu masih terasa. Puasa? Apa maksud kamu?
Kamu pikir cuma kamu saja yang bisa atur uang? Mas juga bisa, bahkan ibu lebih bisa. Gak usah lebay deh kamu, balasnya sambil mencibir. Aku hanya bisa tersenyum kecil, menahan rasa kecewa. Ya siapa tahu saja mas, kan selama ini mas taunya semuanya beres. Ya sudah, aku mau keluar sebentar ke minimarket sama Inara. Nggak apa-apa kan mas? Sarapan sudah aku siapin di meja. Kalau kamu mau makan, makan aja dulu. Mas Faren hanya mengangguk malas, tanpa menatapku. Aku pun bersiap, menggendong Inara dan menuntun motor metikku ke halaman. Untuk pertama kalinya, aku memilih tidak menemaninya sarapan pagi. Aku butuh waktu untuk meredakan luka yang masih menganga di hatiku. Apalagi melihatnya begitu arogan dan tidak sedikit pun merasa menyesali perbuatannya yang telah berkhianat di belakangku. Makin sabah saja rasanya hati ini. Sengaja di 3 hari berakhir bulan ini, aku menghidangkan masakan enak kesukaan Mas Faren. Seperti tadi, beberapa masakan ala restoran mahal telah kuhidangkan dengan cepat. Ada ayam lada hitam, udang saus pedas dan salad buah, serta sayur juga susu segar sebagai pelengkapnya. Kelak jika ia sudah mengatur keuangannya sendiri, ia pasti akan merasa heran bagaimana bisa dengan sisa gajinya yang tidak seberapa itu, setiap hari aku bisa menghidangkan makanan enak kesukaannya. Hingga akhir bulan seperti ini yang seringkali menjadi momok menakutkan bagi kaum hawa yang bergelar istri untuk tetap bisa menghidangkan makanan sehat dikala keuangan sudah semakin menipis pada keluarga. Aku ingin ia merenung dan kapok dengan segala tingkahnya yang tidak tahu diri itu. Sudah dibantu istri tapi dia tidak sadar. Tapi ya sudahlah, biarkan saja ini menjadi pelajaran bagi hidupnya kelak. Meski saat ia sadar dan menyesal nanti, mungkin aku sudah pergi jauh dan keluar dari hidupnya. Tetapi setidaknya bisa menjadikan pelajaran hidup yang berharga untuknya. Ya, sebenarnya ingin sekali aku pulang ke rumah orang tuaku untuk mengobati luka hati dan menenangkan diri. Tetapi aku tidak ingin orang tuaku jadi curiga dan bertanya-tanya, ada apa dengan rumah tanggaku saat ini? Lagi pula, aku ingin tahu saat aku sudah meletakkan tanggung jawab yang seharusnya ia emban selama ini kembali padanya. Bagaimana ia akan menafkahi anak istri dan ibu serta adiknya dengan sisa gaji yang hanya 1 juta rupiah itu? Apakah ia masih bisa tertawa dan tersenyum, bahkan bersikap sombong dan arogan seperti ini atau tidak? Kita lihat saja nanti. Hari ini tanggal 1 bertepatan hari Senin. Hari dimulainya aktivitas kantor setelah 2 hari libur kerja. Meski semalaman kulihat Mas Faren tidak tidur, asik video call dengan istri mudanya yang kudengar-dengar bernama Adelia, tanpa peduli sakitnya hatiku mendengar kemesraan mereka. Tetapi pagi-pagi ini wajahnya kulihat begitu sumringah. Tampak sangat bercahaya. Mungkin karena hari ini tanggal 1, tanggal gajian. Dari percakapan mereka berdua di kamar sebelah tadi malam yang sempat aku curi dengar, Mas Faren mengatakan akan memberi uang gajinya itu kepada istri mudanya. Tidak tanggung-tanggung. ATM yang kemarin ku kembalikan kepadanya, katanya juga akan diberikan kepada wanita itu, agar Adelia juga bisa merasakan enaknya menjadi seorang Nyonya Faren. Bisa ke salon, ke mall, belanja dan jalan-jalan di hari libur seperti yang biasa aku lakukan. Begitu yang aku dengar dari percakapan mereka. Entahlah, aku merasa Mas Faren memang sengaja bicara dengan suara keras tanpa rem, karena mungkin ia ingin membuatku cemburu dan menyesali keputusanku mengembalikan ATM itu kepadanya. Tapi tidak apa, jangankan menyesal, sedih saja tidak. Justru saat ini, aku merasa sangat plong sudah bebas dari tanggung jawab berat yang sebenarnya selama ini kupikul diam-diam atas nama iba dan sayang kepada suami sendiri. Ingin ia bahagia dan tidak kalut memikirkan kebutuhan hidup yang semakin melambung. Sementara gajinya sudah habis untuk membayar cicilan hutang. Tapi Mas Faren tidak pernah mensyukuri itu. "Nia, kamu nggak masak ya?" tanya Mas Faren saat membuka tudung saji. Aku memang berjanji tidak akan masak, kecuali ia belanja dan menyiapkan bahan untuk dimasak. "ATM kan sudah aku kembalikan, kamulah yang belanja mas. Biar nanti aku yang masak," sahutku singkat, sembari membuka ponsel, mengecek jumlah pencapaian terakhir bulan lalu,
yang biasanya akan ditransfer ke rekening penulis beberapa hari lagi oleh bagian akunting platform tersebut. Jumlah pencapaian bulan lalu meningkat cukup drastis. Aku bahkan berkesempatan untuk masuk dalam jajaran 10 besar peraih penghasilan tertinggi bulan ini. Suatu prestasi yang tidak aku sangka-sangka akan terjadi dalam karir penulisanku yang patut disyukuri. Mas Faren tidak boleh tahu itu. Oh, jadi begitu. Jadi karena ATM yang sudah kamu kembalikan, terus hari ini juga tanggal 1, jadi kamu nggak mau masak. Sisa uang bulan kemarin kamu simpan di mana? Buat apa? Buat jalan-jalan, ke salon, shopping ya? Nikmatin saja kesempatan kamu untuk bersenang-senang, karena besok tidak akan bisa lagi, ketus Mas Faren sambil tersenyum sinis. Aku hanya bisa menahan senyum dan tawa sekaligus terluka di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa tidak tahu dirinya suamiku ini? Dikira sisa gajinya 1 juta itu besar sekali ya. Bisa dipergunakan untuk biaya makan enak selama sebulan, ngasih ibu dan adiknya selama sebulan, bayar kontrakan, listrik dan wifi, serta jalan-jalan dan shopping sepuasnya setiap hari. Geleng-geleng kepala aku dibuatnya. Aku memilih diam dan tak mau menanggapi ucapannya. Memilih masuk ke dalam kamar karena sebentar lagi ia akan pergi ke kantor. Juga aku akan mengajak putriku keluar, cari sarapan di luar. Biarkan saja, untuk sementara ini aku tidak masak dulu di rumah. Aku tak mau Mas Faren tahu kalau aku punya simpanan uang. Apalagi kembali makan hasil jerih payahku menulis. Tidak lagi belas kasihan untuk orang yang tidak pantas dikasihani. Beberapa saat kemudian, Mas Faren keluar rumah. Tentu saja dengan mobil kesayangannya yang dibeli dari hasil pinjam bank. Sepintas lalu suamiku itu memang terlihat kaya. Tongkrongannya mobil baru. Penampilannya pun selalu rapi dan wangi dengan seragam kantor yang membuat silau banyak orang yang mengidamkan kerja di tempat bersih dan nyaman di perkantoran. Apalagi sudah jamak anggapan di masyarakat. Jadi pegawai negeri itu hidupnya enak dan terjamin. Kerja nggak kerja, gaji tetap full dibayarkan. Ada jaminan masa tua dan lain-lain hal yang menggiurkan, yang membuat banyak orang tua menginginkan anaknya untuk bekerja di sana. Mereka tidak tahu, kalau jadi pegawai negeri itu sebuah pengabdian. Jangan berharap kaya karena janji. Semula bekerja adalah demi mengabdi pada negara. Memajukan negeri dengan semangat dan etos kerja. Bukan dengan hayalan dan angan-angan seperti yang Mas Faren lakukan. Tebar pesona dan berharap kaya dengan menyetorkan SK pengangkatan ke bank, sehingga sisa gaji tidak mencukupi. Namun alih-alih bersyukur dibantu istri, malah sombong dan arogan tidak karuan. Sekarang tunggu saja tiba masanya suamiku gigit jari. Pusing 7 keliling mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan uang 1 juta rupiah di tangannya. Apakah cukup atau harus gali lubang tutup lubang untuk mencukupinya? Apalagi sekarang sudah ada mulut satu lagi yang harus diberi nafkah dan mungkin dimanjakan dengan materi seperti janji-janji yang Mas Faren malam tadi saat video call dengan istrinya diam-diam. Istri yang merasa begitu surprise saat dia diberitahu akan diberikan ATM yang berisi gaji bulanan suaminya itu. Ia tak tahu bahwa selama ini ada istri lain, yaitu aku, yang pusing 7 keliling cara membagi uang sebesar itu untuk mencukupi keperluan rumah tangga kami yang banyak hingga harus merogoh kocek sendiri untuk menambahnya. Sekarang apakah istri diam-diamnya Mas Faren itu akan melakukan hal yang sama seperti aku atau justru akan mengeluh dan meminta dikembalikan ke pangkuan orang tuanya karena tidak sanggup lagi harus berkali-kali dengan sisa gaji yang tidak seberapa itu? Aku pun ingin tahu. Malam ini Mas Faren tak pulang. Melalui pesan WhatsApp, ia mengatakan jika akan pulang ke rumah Adelia dan tidur di sana. Tanpa menghiraukan perasaanku, ia bahkan mengatakan akan mulai melakukan jatah giliran dengan adil, yaitu 3 hari untukku dan 3 hari untuk Adelia. Sisa 1 hari, kata Mas Faren, tergantung ia ingin tidur di mana dan aku tak boleh protes akan hal itu. Aku hanya diam tak menanggapi. Sejujurnya aku bahkan tidak lagi peduli Mas Faren akan tidur di mana. Tidak pulang lagi ke kontrakan ini pun tidak jadi masalah. Toh selama ini aku sendiri yang membayar sewanya. Sekali lagi karena gaji Mas Faren tidak mencukupi untuk membayarnya. Aku masih bertahan seperti ini bukan karena masih punya hati untuk suamiku,
melainkan hanya ingin melihat karma yang aku yakini sebentar lagi akan menimpa hidup Mas Faren. Aku tidak yakin Adelia akan betah menjadi istrinya dengan penghasilan Mas Faren yang jauh dari kata cukup. Akibat sudah dipotong cicilan bank karena gaya hidupnya yang ingin di atas standar, padahal jelas-jelas belum mampu untuk itu. Dan tidak tanggung-tanggung, cicilan banknya harus dibayar selama 15 tahun angsuran. Setelah membalas chat suamiku, aku kemudian membuka aplikasi pesan makanan siap antar. Kupilih menu makanan sesuai seleraku, dan tak lupa selera putri semata wayangku, Inara. Meski gadis kecil itu merasa sedih karena papanya malam ini kembali tidak pulang, tetapi kesedihannya berangsur normal saat kujanjikan memesan makanan kesukaannya, yaitu pizza dan ayam goreng. Kami pun makan dengan lahap dan riang, lalu menyimpan sisanya di atas meja makan, karena Mas Faren bilang tidak akan pulang sampai jatah giliran 3 hari di rumah Adelia selesai. Dan itu artinya 3 hari ini, aku bebas menjadi diriku sendiri, dan melakukan segala sesuatu kebiasaanku tanpa takut diawasi ataupun takut ketahuan Mas Faren. Aku tetap bisa melakukan semua kebiasaanku dulu tanpa khawatir dipertanyakan dari mana aku dapat uang. Aku baru saja mandi dan berganti pakaian saat mendengar pintu rumah diketuk keras dari luar. Ku kerutkan kening dengan nada heran dan bertanya-tanya, siapa yang pagi-pagi begini sudah datang bertamu dan lancang mengetuk pintu dengan keras? Aku membatin dalam hati. Iya, sebentar. Tergesa-gesa aku berjalan menuju pintu depan dan membukanya. Begitu terbuka, nampak sosok ibu mertuaku menatap tak sabar ke arahku. Sania, ini sudah tanggal berapa? Kok belum antar uang ke rumah? Ibu sudah nunggu-nunggu dari kemarin, tapi kamu malah gak datang-datang. Terpaksa tadi Devina nebeng temannya ke kampus karena kehabisan ongkos. Belum sempat aku bertanya, beliau sudah lebih dulu membuka mulutnya, mengeluh dan menyalahkan seperti biasa. Maaf ya Bu, bukan Sania gak mau ke rumah ibu antar uangnya seperti biasa. Tapi mulai bulan ini, ATM gaji Mas Faren sudah Sania kembalikan kepada Mas Faren. Biar Mas Faren sendiri yang mengatur keperluan bulanan rumah ini dan rumah ibu. Sania gak mau lagi ikut campur Bu. Jadi ibu tunggu saja ya dari Mas Faren, ucapku menjelaskan dengan suara tenang. Mendengar jawabanku, ibu nampak kesal. Kok Faren sendiri yang ngatur? Kenapa? Kalian ribut soal uang ya? Gak masalah sih kalau begitu. Cuma ini sudah tanggal 2. Tapi baik kamu maupun Faren gak ada tuh yang ke rumah ibu nganterin uang. Terus ibu mau makan apa? Coba hubungin Faren. Suruh anterin jatah ibu secepatnya. Biar ibu bisa belanja. Ucap ibu mertuaku lagi, sembari dengan ekspresi yang tidak sabar, memintaku menghubungi Mas Faren lewat telepon secepatnya. Tetapi dengan terpaksa aku menggelengkan kepala. Aku tak mau Mas Faren menganggapku butuh dirinya karena pagi-pagi sudah menghubungi dia yang jelas-jelas mengatakan akan tidur di rumah Adelia selama 3 hari ke depan. Aku tidak mau laki-laki itu GR karena sedikit pun aku justru tak memikirkan pria itu. Masa bodohlah dengannya. Aku hanya sedang menunggu hari datangnya pembalasan itu. Hari di mana mata kepala Mas Faren terbuka lebar, lalu menyesali meski aku tahu tidak akan ada lagi ruang dalam hatiku untuknya pasca pengkhianatan ini. Tapi tunggu dulu. Saking sibuknya menata hati, aku sampai lupa menanyakan apakah wanita di hadapanku itu sudah tahu jika putra kesayangannya itu sudah menikah lagi atau belum. Kalau sudah, berarti ibu Mas Faren memang setali 3 uang dengan anaknya. Sama-sama tidak punya hati dan empati membiarkan anaknya menikah lagi, walaupun sudah punya istri. Kalau itu terjadi, berarti selama ini kedekatan dan hubungan baik yang selalu kujaga pada ibu mertuaku dan adik iparku ini tidak pernah dianggap. Mereka hanya menganggapku orang lain yang kebetulan masuk dalam lingkup keluarga mereka tanpa ada rasa memiliki. Tidak seperti diriku yang begitu merasa memiliki pada diri mereka berdua. Maaf ya Bu, kalau Sania baru bisa ngomong sekarang. Apa ibu sudah tahu kalau sebenarnya Mas Faren sudah menikah lagi dan bahkan sekarang sedang tidur di rumah istri barunya itu? Apa ibu tidak memberitahu Mas Faren saat ingin menikah lagi kemarin? Karena Sania sendiri pun baru tahu dari orang yang Sania suruh untuk menguntit Mas Faren di luar, dan ternyata itu benar Bu. Mas Faren sudah menikah lagi. Betapapun berusaha kuat membentengi diri,
Tak kuasa juga aku menahan air mata supaya tak jatuh ke pipi saat harus jujur terus terang di hadapan mertuaku itu. Tubuh ini pun kemudian hanya mampu bertumpu lemah pada sisi kusen pintu agar tak melorot jatuh ke lantai. Kulihat ibu mertuaku menunduk wajahnya dengan hela nafas berat keluar dari bibir beliau. Cukup untuk meyakinkanku kalau sebenarnya ibu Mas Faren memang sudah tahu jika anaknya sudah menikah lagi dan membiarkan aku sebagai istrinya tak tahu menau kecurangan suami di belakangku karena menganggapku hanya orang lain semata. Maafkan ibu Sania, ibu gak bisa melarang Faren waktu minta izin untuk menikah lagi. Sudah berkali-kali ibu ingatkan, tapi Faren tetap bandel. Ibu mertua mengelus puncak kepalaku lalu meraihku dalam pelukannya. Ingin rasanya aku marah, tapi aku tahu semua itu tidak ada gunanya lagi. Mungkin sudah takdirku begini. Bagus juga karena dengan menikah lagi, aku yang selama ini bucin setengah mati kepada Mas Faren, hingga rela jadi tameng di belakangnya. Demi ketenangan hidup laki-laki itu jadi sadar jika semua itu ternyata sia-sia belaka. Belum terlambat untuk menyadari kesalahanku. Terlalu memanjakan suami hingga tak tahu jika aku telah berkorban begitu banyak demi hubungan rumah tangga kami, yang ternyata tak berarti apa-apa baginya. Ya sudahlah Bu, gak apa-apa. Semuanya sudah terjadi. Sudah takdir harus begini. Disesali 1000 kali pun percuma. Hanya saja Sania sudah gak mau lagi berurusan soal keuangan dengan Mas Faren lagi. Biarkan saja Mas Faren yang mengatur sendiri. Sania terima beres saja Bu. Toh aku cuma istrinya. Ucapku berusaha tetap tenang pada akhirnya. Ibu mertuaku hanya menelan ludah. Jadi sekarang semua urusan keuangan dipegang oleh Faren. Ya sudah kalau begitu. Hubungi dia sekarang juga dan suruh antar uang itu ke rumah ibu. Ibu gak mau tahu. Ibu dan Devina butuh makan. Ibu hubungi aja sendiri. Sania gak mau ganggu Mas Faren. Sania punya harga diri Bu. Sania gak mau direndahin. Sahutku sembari masuk ke dalam rumah. Mengambil ponsel lalu menyerahkan kepada ibu yang menerima dengan wajah yang kusut. Tinggal hubungi aja kok susah banget sih. Suami istri kok bicara harga diri? Sini, biar ibu saja yang menelpon, ketus ibu mertuaku dengan wajah yang tak suka. Lalu beliau pun mengambil ponsel dari tanganku dan menelpon anak lelakinya itu. Aku mendengar pembicaraan antara ibu dan anak setelah panggilan tersambung. Mas Faren mengatakan akan ke rumah ibu besok pagi dan meminta beliau bersabar hingga esok hari. Meski beliau berkali-kali meminta agar Mas Faren mengantarkan uang sekarang juga sebab sudah tidak punya lagi persediaan untuk masak di hari ini. Tetapi Mas Faren juga bersikeras untuk datang besok pagi dan meminta ibu tetap bersabar. Ibu nampak mendengus kesal saat akhirnya Mas Faren mematikan sambungannya. Beliau lalu menatapku dengan mata memincing. Nia, apa kamu gak punya uang lagi untuk ibu pakai sampai besok pagi? Faren bilang besok baru bisa ke rumah. Ibu terlihat sedih. Enggak Bu, Sania juga gak punya uang lagi. Sania kan gak kerja, gak cari duit. ATM juga sudah Sania kasih kepada Mas Faren. Dari mana lagi Sania dapat uang? Sahutku terpaksa berbohong. Ya, sakit hati akan sikap Mas Faren yang arogan. Mau tak mau jadi berimbas pula pada perubahan sikapku kepada ibunya. Terus kamu makan apa? Inara mana? Kok dari tadi gak dengar suaranya? Tanpa menunggu jawabanku, ibu kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju ruang belakang. Membuatku serta-merta merasa khawatir. Takut beliau melihat sisa makanan semalam yang masih ada di atas meja. Bisa ketahuan berbohong tak punya uang jika beliau tahu tadi malam kami habis makan enak. Inara masih tidur Bu. Semalam rewel karena Mas Faren gak pulang. Ini mumpung dia tidur, Sania mau cari-cari sayuran di samping rumah. Kebetulan Sania tanam kangkung dan bayam. Bisa Sania masak menjelang Mas Faren kasih uang. Sahutku lalu menggandeng tangan ibu agar keluar dari kontrakan. Di bagian samping kontrakan ini, aku memang menahan beberapa jenis sayuran yang kujadikan hobi dikala jenuh sendirian. Berdua dengan Inara, kami menanam aneka macam sayur mayur untuk dimasak saat sedang malas ke tukang sayur seperti saat ini. Alhamdulillah bisa juga jadi alibi saat terpaksa harus berbohong sedang tidak punya uang seperti sekarang ini. Oh iya,
Kalau begitu, ibu minta sedikit ya untuk dimasak sampai besok pagi. Ujar ibu lagi dengan ekspresi yang sedih, yang kujawab dengan anggukan kepala. Ibu mertua kemudian mengikuti langkahku menuju bagian samping rumah di mana banyak pot berjejer berisikan tanaman sayur mayur. Dengan penuh semangat 45, beliau memetik bayam, kangkung dan terong sampai tersisa hanya sedikit lagi. Tak apalah, toh aku juga tidak akan memasak sayur itu hari ini. Aku akan membeli saja di warung makan. Selain menghemat waktu, agar bisa kupergunakan untuk menambah bab cerita berbayarku. Aku juga bisa menghemat tenaga dan membantu usaha orang lain di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang. Yang penting, aku tetap harus menjaga alibi bahwa aku sedang tak punya uang dengan membeli lauk makan yang sama seperti yang ada di samping rumah ini. Terutama jika Mas Faren sedang ada di rumah agar ia tak curiga. Tok tok tok, bunyi pintu diketuk, membuatku terpaksa bangkit dari tempat tidur dan beranjak menuju pintu depan. Ini hari ketiga Mas Faren jatah tidur di kediaman Adelia. Jadi mungkin yang mengetuk pintu itu bukanlah suamiku, melainkan orang lain. Tetapi alangkah terkejutnya aku saat mengintip dari gorden jendela, melihat penampakan wajah Mas Faren yang terlihat datar dan tak sabar untuk menunggu pintu dibuka. Kok Mas Faren pulang sekarang? Bukannya besok pagi baru jatah giliran ke rumah ini? Kubuka pintu itu dengan wajah yang menunduk, sengaja menghindari kontak mata dengannya. Namun Mas Faren justru berhenti melangkah dan menatapku lama. "Nia, Mas pulang," ucapnya saat aku hanya diam, tak merespon apa-apa kedatangannya. "Iya, kenapa Mas pulang? Bukannya besok pagi ya Mas pulang?" Aku menghayut singkat. "Gak apa-apa, Mas kangen sama Inara. Mana anak kita? Dia pasti sedih ya karena Mas gak pulang-pulang," sahutnya pura-pura peduli pada perasaan putrinya. Padahal aku tahu hal itu tidak pernah terjadi. "Enggak kok, biasa saja. Bukan kali ini juga kan Mas pergi lama. Dia happy-happy aja kok Mas," sahutku dengan nada tenang. "Oh, ya sudah. Yang penting Mas sudah pulang. Mas mau tanya, memangnya sisa gaji Mas selama ini ada berapa sih? Kok kata Adelia cuma sisa 1 juta? Mas Faren menatapku dengan kening berkerut. "Ya memang sisa segitu Mas." "Kenapa?" Aku pura-pura bertanya lugu. Padahal sudah tahu kalau laki-laki di depanku itu mulai terkena stroke ringan karena baru sadar kalau gajinya tidak lagi bersisa. "Terus biasanya kamu ngasih ibu berapa? Kok tadi ibu minta 1 juta? Lalu untuk keperluan lain gimana?" Mas Faren menatapku dengan tatapan ingin tahu dan penasaran, membuatku tersenyum miris dalam hati. "Rezeki kan ada aja Mas. Biasanya aku kasih dari uang THR atau gaji 13 Mas. Pokoknya kalau pandai mengelola pasti akan cukup," sahutku pura-pura empati, padahal tidak sama sekali. "Rasain kamu Mas. Ini awal baru. Berikutnya bakal lebih banyak lagi kejutan yang akan kamu dapatkan," batinku lagi. Aku pun berjalan meninggalkannya, masuk ke dalam kamar. Mas Faren membuntuti. "Tapi lama-lama kan habis juga. Sekarang ATM itu Mas berikan kepada Adelia. Maksudnya gantian dia yang ngatur keuangan keluarga kita. Tapi 1 juta mana cukup, untuk ibu saja itu. Yang lain bagaimana?" kejar Mas Faren lagi, membuatku kembali tertawa mesem dalam hati. "Salah siapa Mas? Dulu dengan sisa gajimu yang tak seberapa itu, semua kebutuhan keluarga kita termasuk kebutuhan ibu dan adikmu tercukupi. Kenapa? Karena aku menganggap kalian semua keluargaku. Orang-orang yang hebat, membantu kesulitan kalian bukanlah masalah besar bagiku. Tapi sejak kamu memberiku pengkhianatan, maka semuanya tak ada lagi. Cukup sudah aku berkorban selama ini. Tak akan kuulangi lagi kebodohan itu. Sekarang, masalahmu adalah urusanmu sendiri. Aku tak akan ikut campur lagi." "Aku gak tahu Mas, gimana cara ngaturnya. Kalau kemarin sih aku cukup-cukupin aja," sahutku dengan santai. "Cukupin bagaimana?" Mas Faren membentak. Lalu saat melihat tatapan tak suka pada wajahku, ia mengendurkan emosi pada wajah dan nada suaranya. "Nia, 1 juta itu hanya buat ibu. Lalu bagaimana buat yang lainnya?
Gimana caranya kamu bayar kontrakan, listrik, air bersih, wifi, makan kita 1 bulan, jajan kita di luaran, kebutuhan Inara dan kebutuhan kamu sendiri. Bagaimana caranya, Nia? Uang dari mana? Cecar Mas Faren lagi sembari menatap penuh kepadaku. Aku melengos. Kok Mas baru nanya sekarang sih? Sudah 3 tahun ini loh berjalan, semua kebutuhan itu tercukupi dengan sisa gajimu yang tinggal 1 juta itu. Tapi kenapa baru sekarang Mas tanyakan? Apa selama ini Mas gak pernah mikir berapa sisa gaji Mas dan berapa pengeluaran kita setiap bulannya? Tanyaku balik. Kurasa aku mulai tersulut emosi karena pertanyaan yang terus Mas Faren ajukan tentang dari mana aku mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami selama ini. Aku tak mau jujur soal penghasilan dari menulis platform penulisan online. Aku tidak mau dimanfaatkan lagi. Tidak. Sania, Mas kan cuma tanya bagaimana caranya kamu mengatur uang 1 juta itu hingga semuanya terpenuhi. Apa diam-diam kamu punya penghasilan sendiri ya? Akhirnya Mas Faren sadar juga jika uang 1 juta itu tidaklah cukup untuk membiayai kebutuhan kami bertiga dan ibunya selama sebulan. Tapi dengan percaya dirinya, ia mengatakan kalau selama ini aku hidup enak dan terjamin dengan gajinya. Itu pula yang mungkin membuatnya begitu percaya diri, sehingga memutuskan untuk menikah lagi. Padahal sudah aku katakan, jangankan 2 istri, 1 istri saja ia tak sanggup untuk mencukupinya. Kerja? Aku kerja apa, Mas? Kamu lihat sendiri kan, sehari-hari aku hanya di rumah saja. Aku tatap wajah Mas Faren lalu tersenyum tipis. Sudahlah, Mas. Kemarin kan kamu bilang banyak perempuan yang antri ingin menjadi istrimu. Bahkan mereka rela membayar puluhan juta demi itu. Lalu kenapa kamu sekarang pusing soal uang? Bukannya Adelia memberimu banyak uang, sehingga kamu bersedia untuk menikahinya? Harusnya yang pusing itu aku, Mas. Karena ATM sudah aku serahkan kepadamu, dan hingga saat ini kamu belum juga memberiku nafkah bulanan. Mendengar perkataanku, Mas Faren hanya diam. Namun aku bisa melihat kilat tak suka dan rasa kurang puas akan jawabanku di mata suamiku itu. Tetapi aku tidak peduli. Saat kemudian Mas Faren berlalu tanpa kata ke belakang, aku pun hanya diam, acuh tak acuh. Ya, kalau aku masih bertahan berada di rumah ini hingga saat ini, itu bukan karena aku masih mencintainya dan berharap Mas Faren kembali seutuhnya kepadaku. Tetapi aku hanya menunggu saat yang tepat, saat Mas Faren sudah benar-benar mendapatkan karma dan balasan atas kecurangannya kepadaku. Setelah itu terjadi, aku tentu saja punya hak untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Bagiku tidak ada maaf bagi sebuah pengkhianatan. Seorang laki-laki yang begitu mudah dimaafkan, maka akan mudah pula berkhianat kembali. Aku tidak mau hal itu terjadi lagi dalam perjalanan hidupku. Nia, kamu masak apa? Mas lapar. Usai mandi dan berganti pakaian, Mas Faren mendekatiku sembari memegang perutnya yang mungkin sudah keroncongan. Ada di meja makan, Mas. Kalau mau ambil, ambil aja sendiri. Tapi mulai besok, kamu harus belanja supaya aku bisa masak. Kalau tidak, aku dan Inara mungkin harus puasa. Sahutku dengan nada tenang. Mas Faren hanya diam dan tersenyum kecut lalu melangkah menuju meja makan. Tangan kanannya kemudian membuka tudung saji dan kudengar ia menghela nafas pelan. Cuma masak ini saja, Nia. Ini kan hanya sayuran buat makan Inara. Tanyanya dengan suara terdengar mengeluh. Tadi aku memang sengaja masak sayur bayam yang ada di halaman samping. Jaga-jaga jika sewaktu-waktu Mas Faren akan pulang. Karena ia harus ke rumah ibu dan ternyata ia benar-benar pulang. Aku tidak mau Mas Faren keenakan karena menemukan menu seperti biasanya yang masih terhidang di atas meja makan rumah ini. Iya, Mas. Aku kan gak pegang uang lagi. Makanya aku cuma bisa masak itu. Kalau enggak, mungkin aku sudah beli ayam, udang, ataupun ikan kesukaan kamu. Sahutku sengaja menyindirnya. Bagaimana bisa uang 1 juta dibelikan aneka menu kesukaan Mas Faren yang serba mahal itu? Kalau tidak mengambil dari penghasilanku, mungkin ia harus puas makan sayur bayam atau kangkung setiap hari. Apa sebaiknya ATM itu kamu yang pegang lagi? Biar semuanya bisa tercukupi lagi. Entah bagaimana caranya kamu bisa mengatur. Tapi sepertinya di tangan kamu, uang 1 juta itu jadi berkah sekali.
Ibu dan Devina bisa makan, kita juga bisa makan. Kalau soal Adelia, dia sudah Mas beri 1 juta rupiah setiap bulannya dari penghasilan lain yang Mas dapatkan di kantor. Tapi ya itu, Mas jadi agak susah karena biasanya uang itu juga buat BBM Mas ke kantor. Tapi karena Mas nikah lagi, ya terpaksa kasih nafkah buat dia. Hanya saja sekarang ini Mas jadi banyak hutang ke teman, dan entah bagaimana cara harus membayarnya. Oh iya Mas, maaf ya, aku nggak nanya. Batinku kesal mendengar pengakuan Mas Faren, lalu berlalu meninggalkannya. Pagi-pagi sekali sudah ada sayuran dan ikan mentah di meja dapur. Sepertinya barusan Mas Faren belanja di warung sebelah. Setelah berkali-kali aku mengatakan baru akan masak jika dibelikan bahan masakan untuk diolah. Dan nampaknya Mas Faren mengerti dan mengabulkan permintaanku itu. Berpikir begitu, aku pun segera menyiangi sayuran dan ikan mentah tersebut untuk segera bisa diolah menjadi masakan. Kedua bahan itu telah selesai kubersihkan. Sekarang tinggal mempersiapkan bumbu perlengkapan agar ikan dan sayuran tersebut enak dimakan. Tetapi saat aku mengecek wadah bumbu, cabai merah, bawang merah, serta minyak makan ternyata sudah habis. Aku pun bergegas masuk ke dalam kamar di mana barusan kulihat Mas Faren sedang mengganti pakaian dan segera melapor kekurangan itu. Mas, ikan sama sayuran sudah aku bersihkan, tapi ternyata bumbu masak sudah habis, Mas. Bagaimana ini? Kalau nggak dibumbui tentu saja nggak enak, ucapku padanya. Mendengar ucapanku itu, Mas Faren membalikkan tubuhnya lalu memandangku dengan lemah. Ada guratan rasa gelisah yang ketara membayang di kedua bola mata suamiku itu. Bumbu apa saja yang habis? Barusan Mas sudah keluar uang 30.000 untuk membeli ikan dan sayuran. Sekarang kurang berapa lagi untuk beli bumbu? Tanya suamiku dengan suara lirih sembari menghela nafas. Mendengar nada suaranya itu, aku pun ikut-ikutan menghela nafas. Semata-mata supaya ia tidak curiga jika sebenarnya dalam hatiku tidak ikut prihatin akan masalah yang tengah dihadapinya sekarang ini. Biar saja ini menjadi pembelajaran yang berarti untuk masa depannya, bahwa hidup itu tidak semudah ia memutuskan untuk menikah lagi, tanpa mempertimbangkan matang-matang seperti yang telah ia lakukan kemarin. Cabai, bawang merah, sama minyak makan, Mas. Kalau di total sekitar 30 rupiah lagi kurangnya. Tapi kalau nggak dibeli, aku nggak bisa masak, Mas. Mana gula juga sudah habis. Sekalian aja belinya supaya nggak bolak-balik, ucapku lagi. Mas Faren kembali menghela nafas gundah. Gula berapa kilo? Tanyanya dengan lirih. Di warung sebelah sekilo 18.000, Mas. Jadi kurangnya sekitar 50.000 buat beli semua itu, terangku dengan nada lirih. Seumur-umur baru kali ini memang aku lapor begini ke Mas Faren. Biasanya semua urusan beres di belakang layar olehku sendiri. Jangankan urusan bumbu dapur yang receh, urusan ibu meminta tambahan uang meski sudah diberi 1 juta rupiah pun selesai tanpa Mas Faren perlu tahu. Mendengar penuturanku, Mas Faren kembali menghela nafas berat. Laki-laki itu kemudian menjatuhkan tubuhnya ke tepi ranjang. Kalau begini keadaannya, Mas gak yakin sisa gajian Mas bisa cukup untuk kebutuhan kita selama 1 bulan. Ini aja ibu baru Mas kasih 500.000. 500.000-nya lagi ibu minta minggu depan. Sudah harus Mas kasih. Tapi uangnya dari mana? Pusing Mas kalau begini terus lama-lama, ucap Mas Faren sembari menekuk wajah diam-diam. Dulu hampir tidak pernah kutemukan Mas Faren segundah itu dan segalau itu. Wajahnya selalu ceria tanpa beban. Tentu saja, karena rasa sayang dan pengabdian kepada suamiku membuatku rela melakukan apa saja untuk membahagiakannya. Tetapi sejak ia menggoreskan luka dengan menghadirkan orang ketiga di antara kami berdua, maka rasa sayang, cinta dan ketulusan itu telah pudar tak tersisa. Sekarang yang tertinggal hanyalah rasa sakit dan rasa tak sabar menunggu hingga tiba waktunya Mas Faren merasa terhukum sendiri akibat perlakuannya yang mengiris hati saat ini. Dan aku akan setia menunggu hingga saat itu tiba. Nia, Mas pergi dulu ya. Kamu hati-hati dan jaga diri di rumah. Mas sayang sama kamu dan Inara, ucap Mas Faren saat pamit hendak berangkat ke kantor. Pagi ini,
Selain memutuskan sarapan di kantor, Mas Faren juga tiba-tiba meminta dibawakan bekal makan siang. Alasannya persediaan uangnya sudah sangat menipis akibat uang saku yang biasa ia dapatkan dari penghasilan kantor di luar gaji sudah diberikan untuk nafkah Adelia kemarin. Dan demi mendengar hal itu, aku hanya mampu menelan ludah dengan dada yang perih. Sebelum pergi, Mas Faren juga tiba memeluk dan mencium pipi Inara. Berikutnya hendak memelukku dan mencium keningku, tapi buru-buru aku menghindar. Rasa sakit membuatku enggan kontak fisik dengannya. Syukurlah 2 hari ini ia tak minta itu dariku. Jika ia meminta, mungkin aku akan beralasan lain agar tak disentuh olehnya. Karena jujur aku masih belum siap berbagi benda paling rahasia miliknya itu dengan perempuan lain. Dan selamanya mungkin tak bisa lagi. Entahlah, aku belum benar-benar memikirkan hal itu. Mas Faren mengeluarkan motor dari garasi, lalu membawanya ke depan. Sesaat aku bertanya dalam hati, tumben suamiku ini hendak ke kantor dengan naik motornya, yang sudah butut sebab biasanya lebih suka berpergian menggunakan roda 4 miliknya. Tetapi entah mengapa, pagi ini tiba-tiba seleranya berubah. Tidak lagi suka dengan roda 4 yang mulus dan dingin karena full AC, tetapi dengan motor butut begini. Kenapa mas? Kok kamu naik motor? Lagi pengen ya? Biar cepat sampai? Tanya aku pura-pura polos. Mas Faren mengangkat wajah lalu menggeleng. Biar hemat BBM. Lumayan kalau naik motor, cuma habis setengah liter buat ke kantor. Kalau naik mobil kan bisa habis 5 kali lipatnya. Lumayan juga kan untuk berhemat, kondisinya lagi susah begini, sahutnya. Mendengar jawabannya, aku hanya tersenyum di kulum. Setelah dia pamit, aku kembali ke belakang untuk meneruskan pekerjaan rumah yang belum selesai aku kerjakan. Kutinggalkan Mas Faren yang masih sibuk memasang motor bututnya, yang nampaknya membutuhkan waktu beberapa lama untuk kembali menyala lagi. Jam 5 sore, Mas Faren sudah kembali pulang dari kantornya. Aku menyambutnya dengan senyum datar, membawakan tas dan berkas-berkas kerjanya, lalu menaruhnya di atas lemari. Ku ambilkan teh panas dan memberikannya kepada Mas Faren. Namun Mas Faren justru menatapku. Gak ada minuman dingin ya? Kok tehnya panas banget sih? Mas kan gak suka teh panas, tanyanya sembari melepas kancing bagian atas seragamnya. Ya, Mas Faren memang penggemar es teh, sehingga mungkin tak terlalu suka dengan teh panas yang saat ini aku sajikan. Aku menggeleng. Listriknya mati mas, makanya es batunya cair semua, sahutku. Oh, sudah lama PLN mati. Kok tumben sih? Biasanya kan cuma sebentar. Sudah lama mas, tapi bukan karena PLN mati, tapi karena token kita habis, sahutku lagi. Mas Faren terkejut lalu menghela nafas. Oh, belilah sana. Berapa aja nominalnya? Tanyanya berusaha tetap tenang meski aku bisa melihat rona gelisah kembali membayang di sepanjang bola matanya. Biasanya aku sekalian isi 500.000 mas untuk sebulan, karena kita kan full AC, TV, kulkas, dan lain-lainnya. Itu juga kalau lagi hemat. Kalau lagi boros, ya biasanya lebih dari segitu, sahutku menjelaskan. Mendengar kalimatku, Mas Faren nampak pucat pasi. Aku bisa mengerti hal itu. Uang 1 juta rupiah tentu sangat jauh dari kata cukup untuk biaya hidup zaman sekarang. Apalagi sudah jelas uang segitu hanya untuk jatah ibunya, yang untungnya saja masih dapat pensiunan dari almarhum ayah Mas Faren, yang juga seorang pegawai negeri, sehingga tak membebani biaya hidup 100% pada anak laki-lakinya ini. Kalau 100%, bisa benar-benar tidak makan Mas Faren nantinya. 500.000? Dari mana mas bisa beli token sebanyak itu? Ini aja uang mas tinggal 300.000 rupiah. Ini baru tanggal 5 loh. Masih 25 hari lagi menjelang hari gajian. Tapi gaji segitu balik lagi mas pusing mengaturnya. Gimana kalau kamu aja yang pegang keuangan lagi? Gak sanggup mas mikirinnya. Bisa-bisa mas insiden di jalan gara-gara mikirin kebutuhan rumah tangga yang seabrek ini, ucap Mas Faren dengan rona sesal mulai membayang di matanya.
Mungkin mulai menyesali perbuatannya berkhianat, yang membuatku pada akhirnya memutuskan untuk mundur menjadi pengelola keuangan di rumah ini. Tapi tunggu dulu, aku bukan ABG Ale kemarin sore yang bisa berkali-kali dirayu dan dibodohi oleh kalimat menyerah seperti itu. Aku akan tetap pada niat dan tekadku yang semula untuk memberi pelajaran berharga pada laki-laki hidung belang itu yang tidak tahu siapa dirinya. Enggak lah mas, mas aja yang kerja dan punya penghasilan tetap aja menyerah. Apalagi aku, mulai sekarang aku jadi makmum aja mas. Mas sebagai suami yang mengatur keuangan, aku ngurus rumah dan anak, begitu kan pembagian menurut norma dan agama. Mas Faren hanya diam, tak menjawab apa-apa. Tanpa menyentuh gelas tehnya, laki-laki itu kemudian bangkit dari sofa dan berjalan setengah terhuyung-huyung menuju kamar. Dari pintu kamar yang terbuka, aku bisa melihat laki-laki itu sedang berdiri sembari menatap kaca rias. Sebentar kemudian membaringkan tubuhnya dan menatap langit-langit di kamar. Tingkah Mas Faren sungguh aneh, tapi begitulah mungkin orang yang sudah mulai tertekan kebutuhan hidup. Aku hanya bisa menatap miris. Mas, masalah kok dicari-cari? Selama ini sudah hidup enak, kemana-mana naik mobil, tidur di ruangan AC tanpa perlu pusing mikirin duit buat beli token. Malah sekarang punya istri 2, padahal nggak mampu secara ekonomi. Akhirnya pusing kan? Batinku. Sekarang nikmati saja dulu kesulitan ini. Selama ini sudah hidup enak. Sekarang gantian hidup sulit. Aku hanya ingin kamu sadar jika di balik kesuksesan seorang suami, ada peran seorang istri yang rela mencurahkan segalanya demi kebahagiaan rumah tangga. Tapi untuk semua pengorbanan itu, bukan kata terima kasih dan penghargaan yang kudapatkan. Justru malah pengkhianatan. Jadi sekarang nikmati saja dulu buah dari hasil perbuatanmu. Mas, susu formula sama diapersnya Inara habis. Bisa tolong kamu belikan gak? Kasian, dari pagi Inara belum minum susu. Kataku keesokan harinya, mencoba meminta dengan nada lembut. Mas Faren menarik nafas panjang. Wajahnya terlihat gundah. Kalau sementara pakai cara lain dulu gimana? Duitnya lagi tipis banget nih. Jawabnya dengan nada setengah memohon. Kalau diaper sih nggak apa-apa mas. Nanti kalau Inara pipis, aku bersihin aja. Tapi susu jangan deh. Kasian mas. Inara kan baru disapi. Masa langsung di stop minum susunya? Apalagi dia kan lagi kurang nafsu makan belakangan ini. Balasku, ikut memohon demi Inara. Dalam hati, sebenarnya ada rasa tak tega terus-menerus menguji Mas Faren seperti ini. Tapi setiap kali teringat sikap arogan dan percaya dirinya saat membahas pernikahan keduanya tanpa izin, mengatakan dengan lantang bahwa ia sanggup menafkahi kedua istrinya. Rasa iba itu terus memudar. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk membuatnya sadar dan menyesal. Ya sudah, ini mas kasih 20.000 aja ya. Beli yang kecil saja. 150 gram cukup kan? Hemat-hemat ya. Doakan saja agar mas dapat rezeki lebih biar kebutuhan kita semua tercukupi. Ujarnya, menyerahkan uang dengan berat hati. Amin, sahutku sambil tersenyum tipis. Oh iya mas, hari ini kan giliran kamu ke rumah Adelia. Kasian dia kalau ditinggal terus. Pergi aja mas, dia pasti nungguin kamu. Lanjutku, mengingatkan dengan nada seolah sudah menerima situasi ini. Namun reaksi Mas Faren tak seperti biasanya. Ia malah terlihat ragu. Mas tidur di sini saja ya malam ini. Gak apa-apa kan? Elaknya mencoba mencari alasan. Aku tersenyum sinis dalam hati, tapi berusaha tetap tenang. Gak apa-apa kok mas. Katanya kamu mau adil soal giliran. Kok sekarang kamu malah pilih-pilih sih? Kasian dong Adelia, dia kan istrimu juga, pasti butuh perhatian. Sudah mas, sana buruan ke rumahnya, jangan sampai dia kecewa. Ucapku pura-pura mendukung, meskipun kenyataannya jauh dari itu. Bagaimana bisa aku menerima seorang perempuan yang dinikahi tanpa persetujuanku? Setelah didesak terus, akhirnya Mas Faren menurut. Meski terlihat enggan, ia berangkat ke rumah istri mudanya dengan langkah yang berat. Begitu ia pergi,
Aku menarik nafas lega. Malam ini aku bisa menikmati waktu santai bersama Inara. Rasanya sudah lama sekali aku tak punya waktu untuk jalan-jalan dan makan di luar. Aku berencana membawa Inara ke kafe favoritku. Sesuatu yang tak bisa aku lakukan kalau Mas Faren masih ada di rumah.